Manchester United ditinggal Lisandro Martinez sampai akhir musim, Rafael Varane beberapa pekan. Manchester United pada Sabtu, tanggal 15 April tahun 2023, dini hari WIB mengumumkan kabar buruk, bek andalan mereka, Lisandro Martinez dipastikan absen hingga akhir musim karena cedera. Lisandro Martinez bermain sebagai starter dalam laga leg pertama perempat final Liga Eropa melawan Sevilla, Jumat, tanggal 14 April tahun 2023. Namun, sang bek tidak bisa bermain penuh di laga ini. Martinez mengalami cedera pada menit ke-85. Pada saat membawa bola, Martinez tiba-tiba ambruk dan memegangi pelindung kaki kanannya. Mantan pemain Ajax Amsterdam tersebut sempat diperiksa oleh tim medis. Pada akhirnya, Martinez tidak dapat melanjutkan pertandingan. Martinez kemudian dipapah ke pinggir lapangan oleh dua rekannya dari Argentina Marcos Acuna dan Gonzalo Montiel untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Seusai laga, manajer Erik ten Hag sudah mengakui bahwa kondisi cedera Lisandro Martinez tidak cukup bagus. Kini, ucapan ten Hag terbukti benar. Lisandro Martinez dipastikan akan absen di sisa musim setelah mengalami retak tulang metatarsal di kakinya, demikian pengumuman Manchester United di laman resmi mereka. Selain Lisandro Martinez, Manchester United juga memberikan update soal kondisi terbaru dari palang pintu mereka lainnya, Rafael Varane. Varane sendiri sudah ditarik keluar saat jeda turun minum laga melawan Sevilla. Manchester United mengumumkan bahwa bek asal Prancis itu akan absen dalam beberapa pekan. Dua kabar ini jelas menjadi pukulan telak bagi Manchester United yang tengah berupaya mengejar trofi Liga Eropa dan Piala FA serta fokus mengamankan tempat di zona 4 besar Premier League. Manchester United melayangkan tawaran perdana ke Atalanta untuk Rasmus Højlund. Usaha raksasa Premier League, Manchester United, untuk mendatangkan Rasmus Højlund dari Atalanta bakal sedikit terganjal. Pasalnya, klub yang bermarkas di Bergamo itu menginginkan mahar besar untuk penyerang muda yang dijuluki The Next Haaland tersebut. Dilaporkan oleh Corriere della Sera, Atalanta mematok harga fantastis yakni sekitar 70 juta euro bagi peminat Højlund. Besarnya harga ini sejatinya tak akan menjadi masalah bagi tim sekelas Manchester United, tapi, angka tersebut diyakini berada di luar nalar. Pasalnya, pemain berusia 20 tahun itu baru bergabung dengan Atalanta pada musim panas 2022 lalu dengan harga 17,2 juta euro. Terlebih lagi, musim 2023 ini menjadi musim perdana Rasmus Højlund di level teratas bersama Atalanta, sehingga angka itu dirasa tak logis oleh Manchester United. Tercatat di musim 2023 ini bersama Atalanta, ex-penggawa Sturm Graz ini mampu melesakkan 9 gol dari 29 pertandingan. Catatan apiknya pun berlanjut di level internasional, kala ia berhasil mencetak 5 gol dari 2 pertandingan saja bersama Denmark di kualifikasi Euro 2024. Dengan catatan-catatan itu, Atalanta pun akan tetap bertahan dengan harga 70 juta euro jika Manchester United ingin mendatangkan Rasmus Højlund. Masih dari laporan Corriere della Sera, dilaporkan Manchester United telah melayangkan tawaran ke Atalanta untuk Rasmus Højlund. Disebutkan, tawaran yang diberikan adalah 50 juta euro, namun tawaran fantastis ini kemudian mendapat perlawanan dari Atalanta. Pasalnya, Atalanta tengah berjuang untuk bisa tampil di Eropa musim depan, sehingga membutuhkan jasa penyerang mudanya itu. Di sisi lain, Højlund sendiri terbuka untuk bergabung dengan Manchester United di kemudian hari. Ia terbuka untuk bergabung karena dirinya mengidolai klub tersebut. Manchester United ramaikan perburuan Ryan Gravenberch. Daftar peminat Ryan Gravenberch bertambah panjang di musim panas nanti. Manchester United melaporkan juga meminati gelandang Bayern Munchen tersebut. Gravenberch sebenarnya baru bergabung dengan Bayern Munchen. Ia ditebus Die Roten dari Ajax Amsterdam di musim panas tahun lalu. Dilansir Foot Mercato, Gravenberch berpotensi melanjutkan permusuhan di Inggris, karena Manchester United tertarik untuk merekrutnya. Menurut laporan tersebut, Manchester United sebenarnya sudah lama mengincar Gravenberch. Setan Merah menyatukan aksinya sejak ia bermain di Ajax Amsterdam. Ia digadang-gadang bakal jadi gelandang sejago Pogba. Mendengar Gravenberch ingin kabar dari Bayern Munchen, Manchester United melaporkan langsung siaga 1 dan siap untuk mengajaknya pindah ke Old Trafford. Laporan yang sama juga mengklaim bahwa Erik ten Hag merestui perburuan jasa Gravenberch di musim panas nanti. Sang gelandang merupakan salah satu pemain kunci ten Hag saat ia melatih Ajax. Ten Hag menilai Gravenberch memiliki talenta yang unik dan karakteristiknya tidak dimiliki gelandang-gelandang Manchester United yang lain.
Itulah mengapa Ten Hag ingin bereuni dengan sang gelandang di musim panas nanti dan ia sudah mengaktifkan manajemen Manchester United untuk mulai mendekati sang gelandang. Gravenberch sendiri masih terikat kontrak di Bayern Munchen hingga tahun 2027 mendatang, alhasil mahar transfernya diprediksi bakal agak tinggi. Ia dikabarkan bisa ditebus Manchester United dari Allianz Arena dengan bayaran sekitar 40 juta euro. Legenda Manchester United semprot Erik ten Hag, harusnya menang 5-0 lawan Sevilla. Legenda Manchester United, Peter Schmeichel sebut mantan timnya seharusnya menang dengan skor 5-0 saat melawan Sevilla, namun The Red Devils nyatanya hanya bermain imbang pada laga leg pertama perempat final Liga Eropa tersebut. Bermain di Old Trafford, Manchester United hanya mampu meraih hasil imbang 2-2 dari Sevilla pada Jumat, tanggal 14 April tahun 2023, padahal Manchester United tampil gemilang di babak pertama dengan mencetak 2 gol melalui aksi Marcel Sabitzer. Melihat performa bagus di babak pertama, Schmeichel yakin mantan timnya tersebut bisa mengakhiri laga dengan skor 5-0, namun harapan justru tak seindah kenyataan setelah Manchester United tampil buruk sepanjang babak kedua. Ini 2-2 dan sebagai pendukung Manchester United, saya sangat kecewa. Ini bisa dan seharusnya menjadi kemenangan 5-0, terang Schmeichel dikutip dari BBC. Hasil imbang ini tentu saja tidak dapat diterima oleh Schmeichel, mantan kiper Manchester United tersebut bahkan mengatakan bahwa beberapa pemain The Red Devils harusnya malu tampil buruk di laga tersebut. Salah satunya adalah Harry Maguire yang menyumbang gol bunuh diri di injury time babak kedua, tampil menggantikan Varane di awal babak kedua. Maguire tampil mengecewakan dengan gol bunuh diri tersebut. Para pemain Manchester United telah melewatkan kesempatan yang sangat bagus di sini. Beberapa pemain hari ini perlu melihat diri mereka sendiri dan memikirkan apakah mereka cukup berkontribusi untuk tim. Ada beberapa pemain yang harus malu dengan penampilan mereka, sambung Schmeichel. Bagi Schmeichel, 2 gol bunuh diri Manchester United hari ini merupakan sebuah bentuk pengkhianatan bagi Marcel Sabitzer. Pasalnya gelandang asal Austria tersebut telah tampil gemilang dengan mencetak 2 gol bagi Manchester United. Tak hanya Sabitzer, Schmeichel juga merasa kasihan terhadap beberapa pemain lain yang juga tampil gemilang. Salah satunya adalah David De Gea yang membuat Manchester United tidak jatuh lebih dalam di laga tersebut. Pergantian pemain sembrono Erik ten Hag lawan Sevilla, bikin sial. Manchester United harus puas dengan hasil imbang ketika berjumpa Sevilla di Liga Eropa. Hasil tersebut dinilai tidak lepas dari pergantian pemain sembrono yang dilakukan manajer Erik ten Hag. United menjadi tuan rumah bagi Sevilla pada leg pertama 8 besar Liga Eropa. Jumat, tanggal 14 April tahun 2023, dini hari. Pada duel yang dimainkan di Old Trafford itu, United harus puas dengan skor 2-2. Brace Marcel Sabitzer membawa United unggul 2-0 ketika babak pertama usai, setan merah terlihat akan menang dengan mudah. Namun, 10 menit akhir laga, Sevilla menyamakan skor lewat gol bunuh diri Tyrell Malacia dan Harry Maguire. Hasil ini membuat jalan United lolos ke babak semifinal menjadi lebih rumit, sebab, leg kedua akan dimainkan di markas Sevilla. Erik ten Hag memainkan Harry Maguire pada awal babak kedua. Maguire menggantikan Rafael Varane yang mengalami cedera. Tak ada yang aneh dari pergantian yang dibuat ten Hag. Namun, pada menit ke-63, ten Hag menarik keluar 3 pemain yakni Bruno Fernandes, Anthony Martial, dan Jadon Sancho. Sebagai pengganti mereka, manajer asal Belanda itu memainkan Eriksen, Weghorst, dan Elanga. Jurnalis Manchester Evening News, Samuel Luckers, menyebut pergantian itu sebagai langkah sembrono, sebab, ten Hag dinilai terlalu cepat mengganti pemain yang sedang tampil bagus. Pergantian yang dibuat ten Hag terlihat aneh, kata Luckers. Pada menit ke-81, Erik ten Hag menarik keluar Anthony dan memainkan Facundo Pellistri. Walau belum bikin gol atau assist, Anthony sejatinya tampil bagus dan punya 1 peluang emas yang mengenai tiang gawang. Nah, tak lama setelah pergantian itu, mimpi buruk datang untuk United. Lisandro Martinez mengalami cedera dan United sudah membuat 5 pergantian pemain. Dampaknya, United harus bermain dengan 10 orang di lapangan, jatah pergantian pemain sudah habis. Jadi, saat Martinez keluar, tak ada pemain baru yang dimainkan. Nah, situasi ini dimanfaatkan Sevilla untuk bikin gol penyama kedudukan. Manchester United terancam kehilangan David De Gea pada musim panas 2023 mendatang. Kiper Manchester United, David De Gea enggan terlalu banyak membahas masa depannya.
ia mengaku ingin fokus sepenuhnya bersama Manchester United. De Gea merupakan salah satu pemain terlama yang memperkuat tim Setan Merah saat ini. Ia sudah membela MU selama hampir 12 tahun setelah ia direkrut dari Atletico Madrid pada tahun 2011 silam. Saat ini ramai diberitakan mengenai masa depan De Gea, pasalnya kontrak kiper asal Spanyol itu habis di musim panas nanti. Sejauh ini Manchester United memang melaporkan mencoba mengikat De Gea dengan kontrak baru, namun hasil negosiasi kedua pihak masih belum menunjukkan hasil. De Gea menanyakan tentang kontraknya dalam jumpa pers sebelum laga Manchester United vs Sevilla. Ketika menyingkir masalah kontraknya yang semakin menipis, beginilah jawaban sang kiper. "Saya rasa ini bukan waktu yang tepat untuk membicarakan perihal kontrak saya," buka De Gea yang dikutip Manchester Evening News. Bagi De Gea, urusan kontrak itu bukan sesuatu yang harus diributkan saat ini. Ia menyebutkan bahwa saat ini ia hanya fokus memberikan performa terbaiknya untuk Setan Merah. "Nah, saya rasa ini waktunya bagi saya untuk fokus ke pertandingan kami, karena kami akan memainkan banyak sekali pertandingan beruntun," sambung De Gea. "Ini bukan waktu yang tepat untuk kehilangan fokus dan memikirkan masalah kontrak. Fokus saya saat ini adalah bermain dengan penampilan terbaik saya," imbuhnya.